Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang inovasi kurikulum berbasis keterpaduan dan inovasi pembelajaran kuantum. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Mirna Siti Nurhidayah, yang kedua ada Desinta Astuti, yang ketiga ada Alvina Nurfauziah, yang keempat ada Nur Syifa Faradilah, dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Maulana. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kepada para pemateri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Astuti, NPM 1950606124. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan yang pertama yaitu ada pengertiannya, merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kurikulum terpadu menyediakan kesempatan dan kemungkinan belajar bagi para siswa. Kesempatan belajar tersebut dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan bimbingan kontrol agar proses belajar terarah ke tercapaian tujuan-tujuan kemampuan yang diharapkan. Pada komponen masukan, kurikulum difokuskan pada mata pelajaran logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan tertentu. Pada komponen proses, kurikulum difokuskan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar yang diarahkan kepada pengembangan pada kognitif. Pada komponen produk, kurikulum difokuskan pembentukan tingkah laku spesifik. Keseluruhan komponen tersebut berinteraksi dalam tujuan kurikulum terpadu untuk mengembangkan kemampuan yang merupakan gejala tingkah laku berkat pengalaman belajar. Yang kedua ada komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yaitu siswa, subsistem proses yaitu metode, materi dan masyarakat, subsistem produk yaitu lulusan yang dikaitkan, komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan, mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Adapun komponen lain yaitu komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas yaitu mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan dan media pendidikan. Komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan dan biaya. Komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka bidang sosial informasi, memberikan umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Sumber informasi diperoleh dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sekolah dan lembaga tempat para lulusan kerja. Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ada karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu atau integrate kurikulum diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan Feld Theory. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir, peran guru sama aktifnya dengan peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fauzia, NPM 1950606134. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya akan menjelaskan keunggulan atau manfaat pembelajaran terpadu. Manfaat pembelajaran terpadu ada beberapa macam. Yang pertama, ada segala sesuatu yang dipelajari dalam unit pertalian erat. Maksudnya, dalam pembelajaran terpadu ini berisikan materi-materi pelajaran yang saling berkaitan, seperti contohnya materi pelajaran IPA. Tentu di dalam materi pelajaran IPA ini terdapat beberapa pembelajaran seperti pembelajaran bahasa Indonesia atau matematika ataupun ke IPS-annya. Yang kedua, ada kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Artinya, kurikulum ini selalu berkembang dengan sesuai zaman yang semakin modern ataupun teknologi yang semakin canggih, sehingga kurikulum ini harus disesuaikan dengan keadaan yang semakin berkembang. Manfaat yang ketiga yaitu memungkinkan hubungan yang erat kaitannya antara sekolah dengan masyarakat. Artinya, pembelajaran terpadu ini berisi di mana materinya ini harus disesuaikan dengan penerapan di masyarakat. Yang keempat, ada sesuai dengan paham demokratis. Artinya, materi pembelajaran demokratis ini, pembelajaran terpadu ini harus sesuai dengan paham demokratis, yaitu mengandung kebebasan dalam berpendapat. Yang kelima, mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik. Artinya, pembelajaran terpadu ini harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis, afektif, dan kognitif maupun afektif dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk unit atau unit teaching. Rencana umum yang dimaksudkan organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, core, atau tema tertentu dan dapat digunakan untuk pengajaran tertentu. Prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan antara lain yang pertama, tujuan sumber unit. Pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan ini mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam merencanakan sesuatu unit dan berisi saran-saran, petunjuk-petunjuk tentang kegiatan-kegiatan siswa baik secara orangan maupun secara kolektif. Tujuan yang kedua yaitu memberikan bimbingan atau petunjuk dalam menentukan lingkup masalah atau syarat-syarat tentang tingkat tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, memuat hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk dan bantuan mengajar secara teratur dan tersusun agar lebih efektif. Yang keempat, memuat saran tentang penilaian. Yang kelima, menunjukkan bermacam-macam pengalaman tertentu yang dapat dipergunakan guru dan mengembangkan satuan pengajaran. Yang kedua, ada kriteria penyusunan rencana umum. Di sini mempunyai beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu rencana umum harus bernilai atau dapat digunakan di dalam banyak situasi dan bersifat fleksibel, baik berupa isinya maupun prosedur-prosedur mengajar dan belajarnya. Yang kedua, rencana umum ini harus dikembangkan oleh kelompok guru dan bukan hanya oleh seorang guru saja, mungkin dari tenaga pendidik lain. Yang ketiga, cara yang paling efektif adalah apabila rencana tersebut dilaksanakan oleh kelompok guru yang telah mempersiapkannya. Yang keempat, rencana umum disusun sedemikian rupa agar mudah dilakukan dan diubah sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia. Yang kelima, program ini menyediakan cukup persiapan fasilitas, waktu bagi peserta pelayanan, dan ketatausahaan itu sendiri. Yang ketiga, ada organisasi dan isi rencana umum. Yang pertama itu ada filsafat dan tujuan sekolah seharusnya benar-benar dipahami oleh guru yang menyusun guru unit ini dan dirumuskan secara jelas. Yang kedua, tujuan rencana tersebut seharusnya memberikan sumbangan yang bermakna bagi pencapaian tujuan sekolah dan memberikan arah bagi pengembangan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup
Research unit berisikan suatu perumusan skop yang jelas, seperti pembatasan istilah yang digunakan untuk tingkatan kelas mana unit itu dipersiapkan, dan referensi yang membantu guru terhadap daerah permasalahan. Yang keempat, kegiatan yang disarankan meliputi sejumlah kegiatan belajar bagi individu dan kelompok, dipilih secara diorganisir agar dapat dipergunakan secara efektif. Yang kelima, rencanakan secara lengkap buku-buku sumber belajar tersebut dan alat bantu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Siti Nur Hidayah, NPM 1950600127. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan memaparkan sedikit sejarah tentang pembelajaran kuantum, landasan pembelajaran kuantum, prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Nah, pembelajaran kuantum sendiri dikembangkan oleh Bobby De Porter pada tahun 1992, yang beranggapan bahwa metode belajar ini sudah sesuai dengan cara kerja otak manusia dan cara belajar manusia pada umumnya. Pada tahun 1980, Bobby dan kawan-kawannya menggunakan model Supercamp dengan prinsip-prinsip dan model pembelajaran kuantum yang menentukan bentuknya. Nah, di dalam Supercamp tersebut dikembangkan secara harmonis dan berisi kombinasi dari ketiga unsur, yaitu academic skills, physical challenge, dan life skills. Nah, pembelajaran ini berdasarkan pada landasan konteks yang menyenangkan dan situasi penuh kegembiraan. Nah, model pembelajaran kuantum sendiri ini dicetuskan pertama kali oleh seorang berkebangsaan Bulgaria bernama Georgi Lezanov. Nah, Georgi Lezanov sendiri telah melakukan uji coba sugesti dan pengaruhnya terhadap belajar. Ternyata memang benar, sugesti itu sangat mempengaruhi hasil dari belajar. Nah, hingga sekarang teorinya terkenal dengan sugestologi. Nah, pembelajaran kuantum sendiri mengkonsep tentang menata pentas lingkungan belajar yang tepat. Nah, lingkungan belajar di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro sendiri adalah tempat siswa melakukan belajar, bekerja, dan berkreasi. Nah, biasanya lingkungan mikro ini dapat disesuaikan dengan desain ruangannya seperti apa, cahaya, penyataan cahaya seperti apa, musik yang dapat diiringinya seperti apa, karena semua itu dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh anak gitu. Sedangkan lingkungan makro adalah lingkungan yang lebih luas lagi, artinya siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih terbuka lagi, lebih luas lagi, seperti di lingkungan masyarakat. Tetapi di lingkungan makro ini siswa itu dapat dirubah secara lebih luas lagi di dalam ilmu pengetahuannya, bahkan di dalam sikap yang dia tunjukkan. Karena di lingkungan masyarakat sendiri yang dilakukan adalah interaksi sosial, maka segala sesuatu yang ditimbulkannya itu akan lebih luas lagi. Nah, selanjutnya ada landasan pembelajaran kuantum. Istilah kuantum sendiri dipinjam dari dunia ilmu fisika, yang berarti mengubah energi menjadi cahaya. Nah, maksud energi di sini yaitu minat dan bakat alamiah yang telah ada pada diri guru dan siswa. Sedangkan cahaya di sini adalah manfaat dari bakat dan minat yang ditimbulkan oleh guru dan siswa tersebut. Nah, ada dua konsep utama yang digunakan di dalam pembelajaran kuantum. Yang pertama yaitu percepatan belajar, yang kedua ada fasilitas belajar. Nah, percepatan belajar sendiri dapat diwujudkan melalui usaha secara sadar untuk menghapuskan hambatan-hambatan di dalam kegiatan pembelajaran.
Sedangkan fasilitas belajar sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mempermudah kegiatan di dalam pembelajaran. Nah, kedua konsep utama tersebut sangat mendukung asas utama yang digunakan di dalam pembelajaran kuantum. Asasnya yang berbunyi, bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, maksud asas utama di dalam pembelajaran kuantum ini mengisyaratkan bahwa pentingnya kita sebagai seorang guru memasuki dunia anak, karena langkah tersebut merupakan langkah yang paling awal dan paling utama di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mengapa? Karena jika kita sebagai seorang guru sudah mampu memasuki dunia yang anak miliki, maka di dalam setiap kegiatan pembelajaran apapun anak akan mudah menerima, karena anak akan merasa sangat nyaman dengan apa yang kita berikan, karena sesuai dengan apa yang mereka hadapi gitu, apa yang mereka alami gitu. Maka kegiatan pembelajaran pun akan dengan sangat mudah terrealisasi, akan sangat mudah diberikan oleh anak, dan anak akan lebih senang lagi untuk belajar. Dan nanti pun perlahan-lahan anak akan mampu memahami apa yang dunia gurunya perlukan gitu, walaupun tidak akan semuanya. Nah, selanjutnya ada prinsip pembelajaran kuantum menurut Bobby DePorter terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama, segalanya berbicara. Maksud dari segalanya berbicara, jadi segala sesuatu yang ada di lingkungan kegiatan pembelajaran yang anak lakukan harus memiliki atau harus memberikan informasi kepada anak di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi tidak boleh memberikan segala sesuatu itu sia-sia saja, tetapi harus mampu memberikan informasi kepada anak. Yang kedua, segalanya bertujuan. Jadi segala sumber dan fasilitas yang ada di lingkungan anak itu harus memiliki tujuan yang jelas, tidak semata-mata diberikan saja sebagai pelengkap, tetapi harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa? Untuk pembelajaran seperti apa ke depannya. Selanjutnya ada pembelajaran sebelum pemberian nama. Jadi sebelum siswa mampu mendefinisikan segala sesuatu yang ada di lingkungannya, memaparkan apa-apa yang ada di lingkungannya, yang ditemukannya, berarti siswa harus memiliki pengalaman terlebih dahulu untuk mengetahui segala sesuatu yang akan didefinisikan atau diurutkan. Selanjutnya, mengakui setiap usaha. Nah, jadi setiap usaha yang telah siswa lakukan hendaknya guru apresiasi dan teman-temannya apresiasi. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa itu harus diapresiasi dengan sebaik mungkin, agar siswa itu dapat terus terus berani gitu untuk melakukan tindakan yang baik itu, karena yang dilakukan itu pasti baik gitu dan pasti mendapatkan apresiasi. Yang selanjutnya ada merayakan keberhasilan. Nah, merayakan keberhasilan di sini, jadi ketika siswa mendapatkan prestasi yang tinggi, mendapatkan pengalaman yang lebih dari sebelumnya, siswa itu harus diberikan perayaan atas keberhasilannya, karena apa yang telah dia lakukan itu benar-benar luar biasa gitu. Maka siswa pun akan merasa sangat senang dan ingin terus melakukannya. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kuantum. Nah, menurut Bobby, strategi ini disingkat menjadi tandur, yaitu yang pertama ada tumbuhkan. Nah, tumbuhkan di sini yaitu memberikan apresiasi yang cukup sehingga di awal kegiatan pembelajaran siswa sudah termotivasi untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada alami. Alami itu jadi segala sesuatu yang diberikan itu harus sesuai dengan
pengalaman yang nyata yang telah siswa hadapi gitu. Selanjutnya ada namai. Namai berarti memberikan kata kunci, metode agar mempermudah siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lalu ada demonstrasikan. Nah, sediakan tempat kepada siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dia dapatkan supaya siswa menjadi lebih paham dan menyenangkan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ulangi, berarti kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulangi kegiatan yang telah dia lakukan agar siswa itu dapat benar-benar paham gitu apa yang telah dilakukannya. Dan rayakan setiap keberhasilan yang telah siswa lakukan agar siswa terus bermanfaat, agar siswa merasa benar-benar terhargai gitu apa yang telah dilakukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Faradila, NPM 1950600138. Di sini saya akan membahas materi tentang model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum identik dengan pertunjukan musik atau sebuah simfoni. Maksudnya, jadi pembelajaran kuantum ini memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses pembelajaran itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bukan sesuatu yang memberatkan. Nah, untuk dapat mengarah kepada hal yang dimaksud, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, optimalkan minat pada diri Anda. Yang kedua, bertanggung jawab kepada diri, sehingga Anda akan memulai mengupayakan segalanya terlaksana. Dan yang terakhir, hargailah segala tugas yang telah selesai. Selanjutnya, tujuan pokok pembelajaran kuantum. Nah, tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. Nah, berdasarkan hal tersebut, untuk hal itu dalam pembelajaran kuantum, guru itu harus memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi konteks dan konten. Konteks berkaitan dengan lingkungan pembelajaran, sedangkan konten berkaitan dengan isi pembelajaran. Selanjutnya akan membahas tentang mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui lingkungan pembelajaran atau konteks. Dimensi konteks dalam pembelajaran kuantum ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Pertama, suasana belajar yang menggairahkan. Yang kedua, landasan yang kukuh. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Dan yang keempat, rancangan belajar yang dinamis. Nah, keempat hal ini merupakan suatu interaksi atau suatu kekuatan yang mendukung percepatan belajar dan juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan belajar yang optimal. Nah, suasana belajar yang menggairahkan. Tentunya seorang guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menggairahkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan guru. Pertama, kuatkan niat dan berpandangan positif. Yang kedua, menjalin rasa simpati dan saling pengertian. Yang ketiga, menciptakan sesuatu yang riang dan membuat sesuatu hal yang membuat anak takjub. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling memiliki. Dan yang terakhir, menunjukkan keteladanan. Nah, setelah menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk belajar, langkah selanjutnya yang mesti dilakukan adalah menciptakan landasan yang kukuh. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan hal tersebut, misalnya mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, lalu mengukuhkan prinsip-prinsip keunggulan, terus meyakini kemampuan diri dan kemampuan siswa. Nah,
Setelah menciptakan landasan yang kukuh, seorang guru juga harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung. Karena lingkungan kelas yang mendukung itu akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memusatkan perhatian dan menyerap informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, dengan demikian, dalam pembelajaran kuantum ini guru harus memiliki kewajiban untuk menata lingkungan yang mendukung situasi belajar. Misalnya dengan cara mengorganisasikan dan memanfaatkan lingkungan sekitar atau menggunakan alat bantu yang mewakili suatu gagasan. Nah, setelah unsur ketiga terjalan, selanjutnya guru harus mampu merancang pengajaran yang dinamis. Nah, untuk merancang pembelajaran yang dinamis ini, dalam pembelajaran kuantum beberapa kiat tentang cara pembelajaran dengan masing-masing modalitas belajar siswa, yaitu dengan menggunakan strategi tandur, yakni tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Sekian pembahasan materi yang dapat saya kemukakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana, NPM 1950606142. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dimensi konten atau isi dalam pembelajaran kuantum dikelompokkan menjadi 4 bagian, yang dimana 2 bagian tersebut mengkaji kemampuan guru dalam kemampuan melakukan presentasi dan fasilitasi. Sedangkan 2 bagian lainnya memberikan tips tentang cara-cara keterampilan belajar siswa dan keterampilan dalam melaksanakan kehidupan. Baik, pada pemaparan kali ini saya akan menekankan pada 3 poin penting. Yang pertama ada mengorkestrasi presentasi prima. Kemampuan guru dalam mengorkestrasi presentasi prima merupakan kemampuan berkomunikasi dengan menekankan pada interaksi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru mengajarkan keterampilan hidup di tengah-tengah keterampilan akademis, mengembangkan aspek fisik, mental, serta spiritual para siswa dengan memperhatikan kualitas interaksi antar siswa, kemudian interaksi antar siswa dengan guru, dan interaksi antar siswa dengan kurikulum. Ketika guru mengajar, memberikan pengarahan, kemudian menata konteks, kemudian memberikan umpan balik, yang hendaknya dilakukan 4 prinsip komunikasi, yaitu pertama, memunculkan kesan yang diinginkan, yang kedua, mengarahkan perhatian, kemudian yang ketiga, bersifat mengajak dan tepat pada sasaran. Yang kedua ada mengorkestrasi fasilitas yang elegan. Mengorkestrasi fasilitas berarti memudahkan interaksi siswa dengan kurikulum. Ini berarti juga memudahkan partisipasi siswa dalam aktivitas belajar yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dengan tingkat ketertarikan, minat, fokus, dan partisipasi yang optimal. Fasilitas menciptakan strategi berpikir yang bertujuan membantu siswa memudahkan belajar dengan dilakukan cara memberikan ragam pertanyaan yang memperoleh respon, kemudian memberikan dorongan dan menghargai serta mengakui partisipasi siswa tersebut dalam melatih keterampilan berpikir siswa. Poin yang terakhir yaitu mengorkestrasi keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Dalam pembelajaran kuantum, keterampilan belajar dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar dengan efisien dan cepat, dengan tetap memperhatikan minat belajar siswa. Karena belajar dapat berlangsung secara fokus, tetapi
pada prakteknya tetap berjalan dengan santai. Dalam membantu siswa mengorkestrasi keterampilan belajar, pembelajaran kuantum menekankan 4 strategi, yaitu yang pertama, memanfaatkan gaya belajar. Yang kedua, keadaan prima untuk belajar. Yang ketiga, mengorganisasikan informasi. Dan yang terakhir, memunculkan potensi siswa. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.